Ini tuh apa sih? Oke, ini. Nggak kebaca, langsung bacain aja, silahkan. Ya, monggo. Nafkah. Nak, berhenti meratapi mengapa aku harus pergi pagi, pulang malam. Aku harus kerja cari nafkah untuk membayar psikiatermu karena aku tak pernah di rumah. Nak, berhenti keheranan mengapa aku harus teleponan. Aku harus kerja cari nafkah untuk nanti bayar pengacara cerai karena pernikahanku berai. Nah, Cuman pikirin itu aja, nih kan udah jelas nih. Asuransi mahal katanya. BPJS tidak bisa menanggung semuanya. Bener nggak? Tapi kalau lo masih makannya ugal-ugalan, lah terus apa nih pertanggungjawaban lo dari keluhan-keluhan lo asuransi mahal sama BPJS nggak bisa cover ini apa nih? Kan jadi kayak cuman omong-omong kosong belaka ya, bual-bualan ya jadinya ya. what can we do about it gitu ya? Heeh. Pikir aja Beb, operasi gue ini seharga mobil. Mahal ya Kak. Lah, punya lo? Yang scary adalah ketika lu baru sadar, terus lu lihat kiri kanan, badan lu tuh kayak Electronic City, banyak banget alat, masuk alat, terus gue gini, semua bunyi, bagus. Anjay, gue kayak ada di Electronic City, gue saklarnya. Tadi ada yang bilang kan, lu mah enak ngomong olahraga. Balik lagi, olahraga tuh yang mahal waktunya, bukan barangnya, bukan sepatunya. Dengan lo latihan squat aja di rumah tuh olahraga lo. Dengan lo angkat-angkat pakai botol air mineral aja tuh yang ada isinya ya, jangan yang kosong. Itu juga olahraga lo. Lo jalan kaki keliling kompleks rumah lo, itu juga olahraga lo. Gini, olahraga tuh yang mahal waktunya, yang tiada keinginannya. Itu dia. Lo tahu kan kalau orang yang baru pakai kacamata progresif tuh belum nemu titik baca, ngerti nggak lo? Iya. Ya, terus jadi kan gue gitu-gitu ya. Terus Mbak Desi tuh jokingly bilang, memang manusia tuh lucu apa ya, pokoknya bercandaannya. Memang kadang kita tuh harus memperhatikan bahasa tubuh orang. Ada orang yang pakai bahasa Inggris supaya kedengeran pintar, pakai bahasa susah supaya kedengeran lebih intelektual. Ada yang gue gini, oh gitu ya Mbak, oh iya banyak. Dan micro behavior gitu biasanya a telltale sign terhadap karakter manusia. Ada yang pakai kacamata supaya kelihatan lebih pandai. Hi Daddy. Hi cute as buttons. Hi Shu. Hi Kala. Hi Yulpus. Abriel. Good morning Diki, Vina, Wina, Nikki, Ernie, Eddie. Hey, good morning everyone. Good morning. Happy banget deh beberapa hari. Seminggu ini aku tuh terima kiriman buku dari geng duet. Aku kasih lihat beberapa ya. Oke. Ini dia buku yang Hai, Iwet udah datang. Aku mau flip dulu mirror kamera aku supaya aku bisa kasih lihat buku-buku aku. How is Yang manis coba nyapa Mas Dedi yang manis. Hai Mas Dedi, selamat pagi gitu coba. Ayo. gue selalu manis sama orang? Enggak, tadi hai Kendari, hai Banjarmasin, hai Singapura, hai Toronto, hai Dedi, hai Tasikmalaya, hai. Coba. Hai Dedi, hai Iwet, hai Denis, hai Aldo, hai Pristina.
Yang adil, yang adil, yang adil. Satu lagi, satu lagi, satu lagi, satu lagi. Kalau capek bilang aja capek, nggak usah ditinggi-tinggiin nadanya. Itu mungkin loh. Yang capek tuh, wah, gue tuh capek semalam. Capek kerja, Capek, cari uang capek kak, capek. cari uang capek. Capek kak, capek soalnya takut kalau misalnya nanti sakit BPJS ternyata nggak sanggup bayarin semua kak. Meletus balon hijau. Dior. Capek kak, capek banget. Aduh. Capek banget kak. Ingat, kita ini kaum pejuang, Kaum perintis, kaum bukan perintis, pewaris. bukan pewaris. Ya. Kalau Kalau kita, kata Melanie Ricardo ya, quote from Melanie Ricardo. tapi I nggak akan menyelamatkan I kalau I jatuh kismin. Benar. Ya. Jadi I harus rajin kerja, oke I? Oke, ay. Iya. Ini, tapi jangan deh nanti gue dibilang penistaan agama, nggak jadi. Udah gitu, ingat ya. Selama ini I pikir I selamat punya BPJS. Nggak, ay. Gue bingung loh baca berita itu. Lo tuntaskan dulu cerita soal buku lo yang dikasih sama geng duet. Abis itu kita bahas soal meletus balon hijau mereknya Dior ya. Dior. Dior. Silakan, aku bikin kopi ya sambil menyimak. Oke. Jadi, aku tuh dikirimin buku sama Kenny Santana. Kartu pos. Bukunya judulnya Perkumpulan Anak Luar Nikah. Grace Tioso. Aku belum baca, baru aku terima minggu lalu. Kayaknya menarik. Ya, ini Kenny kayak kirim ke gue karena Kenny bilang dia udah baca dan dia pikir aku akan suka. Ini adalah salah satu buku terbaik yang pernah ku baca. Semoga suka juga. Terima kasih sudah menemani hampir tiap pagi. Kenny Kartu Pos. Oke? Hai Kenny. Kenny nama lengkapnya Kenny Santana kan ya? Kenny Santana. Jreng. Oke, masih soal buku. Thank you Kenny. Gue semalam ke toko buku Hah? Di mana? Plaza Indonesia. Wow. Gue membeli buku-buku yang menurut gue harus gue baca tahun ini. Oke. Ya. Satu adalah Revenge of the Tipping Point. Malcolm Gladwell. Ya. Di sini ini buku sebenarnya udah gue incar, cuman belum gue beli-beli. Kenapa lo jilat-jilat cangkir lo nyet? Enggak, gue pengen apa yang panas airnya apa gelasnya? Ada aja urusan ya. Jadi Malcolm Gladwell ini pernah menulis soal tren. Gimana tren terjadi dan sebagainya gitu ya. Nah, terus kemudian di sini dia cerita gitu ya soal over stories, super spreaders, and the rise of social engineering. Penting buat gue. Satu lagi, organic social media. How to build flourishing online communities. Ya. Ini mau gue baca juga. Organic social media. Ya, how to build flourishing online communities. Organic social media judulnya. Bagus. Ya. Satu lagi nih.
Mono. Trend Forecast 2025. Oh, lucu banget. Ya, jadi Monocle tuh memang suka bikin dia trend forecast. Terakhir gue beli ini adalah tahun 2020. Trend forecast 2020. Tapi dia salah forecast waktu itu. Nggak ada forecast COVID, Kak. Karena COVID memang tidak diramalkan, Dodol. Iya bener. Oh dia bukan peramal ya, Kak. Beda ya, bukan kitab Jayabaya dia ya. Beda, say. Maaf. Kamu beli Ya, bukunya di mana? Periplus seperti biasa. Periplus. Sebetulnya ada lagi nih buku yang dikirimkan untuk aku oleh Henry Manampiring. Wow! Om Piring! Yang mengirimkan aku penerbitnya si Kompas. Jadi they reach out to me, credit to Om Piring. Mereka kirimkan buku satu di kamar tidur gue, 50 to 20, yang hadir dengan Sajaksel. Ya. Ntar gue bacain satu di sini, mau nggak? Ya, Sajaksel tuh kalau nggak salah sebenarnya satir sajak tentang pekerjaan dunia korporasi. Interesting. Ya, Sajaksel tuh sebenarnya itu. Nah, ini juga gue pengen nonton. Kok pengen nonton? Pengen baca marketing hidup. Iya, betul. Ya. Nah, dua ini tuh buku pertamanya dia kayaknya. Gue pertama kali wawancara Henry adalah ini, 7 kebiasaan orang yang nyebelin banget. Iya. And then I gave the book to my best friend, which apparently he did not read, of course. Temen gue tuh kan suka gemes ya. Buku apa tuh, Nek? Kalau udah saya buat gue ya. Wih, itu kan nggak gue baca. Banyak kata-katanya. Ya namanya buku, Beb. Yogi pasti kalau dari cara ngomongnya. Lucu tapi dia tuh. Ceritain aja deh. Males gue bacanya. Filosofi teras. Ini buku kedua deh kalau nggak salah. Iya, itu salah satu yang juga bikin dia booming tuh filosofi teras tuh. Meletus balon hijau. Dior. Sama sebetulnya ada satu bukunya dia yang dia udah lama ditulis, The Alpha Girls Guide. Dia tulis di buku 50 to 20, dia bilang hoki itu adalah buku The Alpha Girls Guide itu udah lama sebenarnya dia tulis. Dan sebenarnya udah mau berhenti dicetak. Tiba-tiba di review sama TikTokers, mendadak meletus balon hijau Dior, terus semua orang beli, terus jadi hype lagi. Ya. Nah, kalau ini gue beli. Ya. Karena kan kita membahas mengenai YOLO, terus YONO, terus ada yang kirimin gue konten review buku ini, The Book of Everyday Things. Kayaknya ini ditulis oleh Desi Anwar. Mbak Desi tuh udah menelurkan ayam kali ya Mbak Desi. Mbak Desi sudah menggulirkan ide you only need one, so she listed things that you only need, actually only one in life. Yes. Lucu kan? Jadi gue mau baca. Gue udah pernah wawancara tuh Mbak Desi Anwar. Gue gak akan pernah lupa. Itu waktu itu buku pertamanya dia. Gue baru mulai Diary Dave. Dan gue baru mulai pakai kacamata progresif. Oke. Pas wawancara dia. Ya. Terus Mbak Desi, jadi gue tuh lagi pakai kacamata progresif. Lo tahu kan kalau orang yang baru pakai kacamata progresif tuh belum nemu titik baca. Ngerti gak lo? Iya. Ya, terus jadi kan gue gitu ya. Terus Mbak Desi tuh jokingly bilang, memang manusia tuh lucu apa ya, pokoknya bercandaannya. Memang kadang kita tuh harus memperhatikan bahasa tubuh orang. Ada orang yang pakai bahasa Inggris supaya kedengeran pintar, pakai bahasa susah supaya kedengeran lebih intelektual. Ada yang gue gini, oh gitu ya Mbak, oh iya banyak. Dan micro behavior gitu biasanya a telltale sign terhadap karakter manusia. Ada yang pakai kacamata supaya kelihatan lebih pandai. Enggak loh Mbak, aku baru belajar pakai progresif ini. Terus dia bilang apa?
Nggak, dia ketawa aja. Kamu umur Oke. berapa? Emang udah pakai progresif? Kata dia gitu. Oh. So I will always remember wawancara aku sama Desi Anwar. Nah, Desi Anwar juga termasuk orang yang gue agak ciut tuh pas ketemu. Ya, Gue karena agak, dia gitu kan. Cool banget gitu ya. nah, dia tuh cool as a cucumber. Cucumber acar ya. Gue mau nanya, lo akan nge-MC acara Natalnya Bank Mandiri? Oh, kayaknya ya. Tanggal berapa? Ada di kalender tuh sama Andreali. Tanggal berapa? Tahu nggak? Ada di kalender tuh sama Andreali. Kalau misalnya nanti lo jadi, misalnya tanggalnya setelah tanggal 25, kemungkinan besar lo akan ketemu sama Pak Komisaris utamanya. Kenapa harus setelah tanggal 25? Oh, tanggal berapa Mbak Wati? Oh, tanggal 20. Berarti Pak Komut nggak datang. Lu kenal Pak Komut? Pak Komisaris utamanya Bapak Katib Basri. Oh, om lu. Ya, nggak ketemu dong gue. Ih, kok tahu banget jadwalnya Pak Katib? Lah tadi kan lu ngomong PA. Lu Iya, mah berarti nggak ketemu. Karena dia lagi nggak di Jakarta. oh dia komisaris utama, Say. Iya, komutnya Bank Mandiri. Oh, aduh bilang thank you ya sama om lu udah milih gue. Thank you loh. Oh, yang milih bukan dia. Pas banget, lagi perlu duit buat bayar kartu kredit, Beb. Honor dari bank, masuk lagi ke bank. Impas deh. Thank you loh. Oke, selesai masalah buku ya. Gimana nih DM gua pagi ini ke lu? Gue tuh sebenarnya dari minggu lalu udah ada beberapa geng duet karena mungkin wajah gue ini adalah wajah BPJS ya. Karena Ya. kan sering sekali bilang bahwa keluarga gue tuh rely on BPJS dan teman-teman ingat gue tuh sering banget cerita pengalaman gue menggunakan services dari BPJS. Jadi udah banyak yang ngirimin berita awalnya adalah daftar 120 penyakit yang tidak di cover atau yang hanya di cover gitu-gitu. Kak, apa pendapat kakak? Gitu. Terus gue gini, aduh, gue tuh belum bisa berpendapat loh. Karena kan biasanya gitu ya, Wet ya. Headline dan berita itu kita harus biarkan dulu dia mateng gitu, ibarat kata makanan. Baru abis itu kita bisa carikan apa nih yang terjadi gitu. Ya. Tadi pagi bikin konten. Oke. Pagi hari ini mungkin gue nggak tahu ya, tapi kalau gue lebih baik hanya mengutip saja. Ya. Karena gue belum berani berkomentar karena ini bener-bener gue baru terpapar pagi ini. Ya. Gue hanya mau mengutip saja. Ini adalah satu konten yang gue ambil dari Indo Today. Gitu ya. Indo Today, akunnya @Indo Today. Today, ya. Ikan apa yang harus dimakan hari ini nggak boleh pindah besok? Ikan tudai dong. Alias ikan today. Lu udah kasih lawakan lumba-lumba melumas-lumas, nggak boleh marah. Oke, lanjut ya. Indo Today bilang gini, headline-nya nih di kontennya. BPJS tak mampu tanggung semua penyakit, warga diimbau tambah asuransi swasta. Fotonya Pak Menkes. Jadi foto terus headline ya, seperti biasa kan media baru sekarang seperti itu kan. Nih, captionnya begini. Aku bacain ya teman-teman. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin mengakui bahwa BPJS Kesehatan tidak dapat menanggung semua jenis penyakit. Oleh karena itu, beliau mengimbau masyarakat untuk memiliki asuransi tambahan selain BPJS Kesehatan. Nggak berhenti sampai di situ ya, ada penjelasannya. Alasan perlunya asuransi tambahan. 1. Biaya pengobatan tinggi. Biaya pengobatan penyakit tertentu bisa mencapai ratusan juta hingga puluhan juta. 2. Keterbatasan cakupan BPJS. BPJS Kesehatan tidak mencakup semua jenis penyakit seperti gangguan kesehatan akibat ketergantungan obat atau alkohol. 3.
Perlindungan tambahan asuransi swasta dapat menanggung pengobatan yang tidak termasuk dalam BPJS. Langkah pemerintah. 1. Menggodok skema asuransi swasta. Kementerian Kesehatan sedang mengembangkan skema yang melibatkan asuransi swasta untuk menanggung pengobatan tidak termasuk dalam BPJS. 2. Mendorong masyarakat. Menkes mengimbau masyarakat untuk memiliki asuransi tambahan. Itu kan kalau dikutip dari beritanya berarti sedang digodok skemanya bersama dengan asuransi swasta. Nah, kita tunggu aja dong godokannya kayak apa. Betul. Cuman kalau membaca berita lo dan setuju dengan komentar netizen plus 62 di kolom komentar, I can so relate dengan keresahannya. Gue tuh juga instinctively gue langsung gini, ya udah kalau gitu gue udah nggak usah bayar BPJS, gue langsung asuransi swasta aja nggak sih cuy? Nah, itu kan kemudian dikembalikan, itu yang menjadi dilema, Dave. Karena gue lupa aturannya, tapi kalau nggak salah setiap warga masyarakat tuh wajib punya BPJS. Setahu aku begitu, terutama buat mereka yang kayak gue suka pinjam duit di bank. KPR gitu. Itu harus punya BPJS. Nah, itu maksud gue. Karena ketika lo kemudian nanti mau mengajukan kredit kepemilikan rumah dan lo nggak punya BPJS, nggak bisa nanti. Betul. Ya kan? Jadi artinya kalimat lo tadi bahwa nggak mendingan langsung asuransi swasta aja ya. Nah, Berarti nggak bisa, Dave. kecuali loophole-nya adalah lo kalau lo mau berhemat nggak mau bayar BPJS, lo langsung asuransi swasta aja. Tapi seumur hidup berarti lo nggak bisa pinjam duit di bank. Nah, kayak gitu loh. Sementara kan kenyataannya orang yang bisa beli rumah cash tuh kan sedikit sekali ya. Iya, gue masih belum bisa, Web. Nah, itu dia. Jadi mau nggak mau, ngerti nggak sih? Aturannya tuh memang dibuat untuk mengikat gitu. Supaya ya mau nggak mau orang harus gitu. Tuh, kata Yori Chan, sekarang perpanjang SIM aja harus pakai nomor BPJS loh. Nah, gitu. Iya Kurang loh. lebih. Gimana ya, Web? Kita, Web? Ya, maksud gue gini, kita tunggu aja nih kayak apa gitu ya kelanjutannya. Cuma gue sebenarnya sudah mendengar nih soal ini bahwa rumah sakit tuh kepayahan sebenarnya, Bo. Oke. Kepayahan tuh bahasa Indonesia gampangnya apa sih? Kesulitan gitu ya. Oke. Tersedak-sedak untuk menerima pasien BPJS. Ya. Kenapa kepayahannya? Karena ya kayak boncos. Ya. Kebanyakan Gitu. ya masyarakat kita ya. Nggak ke cover, Dave. Bukan kebanyakannya. Kebanyakan Dan- yang sakit. Bukan. Biayanya tidak tercover. Oh. Karena gini, semenjak ini juga nyambung kenapa premi asuransi naik. Ya. Kalau nggak salah naik lagi kan tahun ini setelah tahun lalu naik dan jedanya tuh nggak terlalu lama gitu, bukan yang kayak setahun full gitu. Bener nggak? Karena entah kenapa, balik ya statement gue entah kenapa loh. Setelah COVID itu orang yang mengklaim asuransi itu banyak sekali. Dan biaya kesehatan itu jadi tinggi sekali. Udah nggak kena lagi preminya kalau pakai premi yang lama. Jadi makanya harus naik. Kebayang nggak lo? Lo nemu korelasinya nggak tuh? Circle-nya kayak apa? Biaya kesehatan naik, penyakit makin banyak, BPJS tidak sanggup untuk mengcover itu semua, asuransi juga mulai berat, rumah sakit tidak bisa. Ya karena biar gimana pun rumah sakit kan cari uang ya, Bo. Ya kalau enggak siapa yang bayar tuh pelayanan? Exactly. Sehingga akhirnya ya udah tuh mess up semuanya. Oke. Gitu ceritanya. Gue sih sekarang ini agak panik ya, langsung tegang nih leher gue tuh. Jangan. Ayo relax dulu. Coba relax dulu. Joget uget.
Adulting is scary. Scary roti. Scary roti. Roti, scary roti. Pagi-pagi hari Jumat, Mbok ya ketawa-tawa aja Thomas Dave. Pengen jadi anak SMP lagi deh. Aku mah jadi anak TK, dak. Main di selokan. Paling masalah mah cuma dimarahin sama indung aing. Kemarin tuh gue ketawa gitu ya sama adik gue menanggapi komentar ponakan gue Emma. Terus dia gini, aku mau 17 tahun loh tahun ini, pengen pesta di kebon deh. Kita udah gini. Hey. Terus Barijang anak umur segitu kan ngumpulin gambar-gambarnya di Pinterest ya. Itu kan di Pinterest ya. Nyari di mana tempat kayak gitu di Tangerang Selatan. Terus udah gitu, aku pengen kado ulang tahun aku hair dryer Dyson. Dyson, gue aja nggak pakai Dyson. Belum selesai itu ya, kita lagi nyari tempat makan deh gini. Buka-buka TikTok. Pengen beli celana lucu nggak sih hari ini? Aku pengen jadi kayak gitu lagi. Enak ya. Gue mau bilang gini, gue looking forward terhadap perkembangan beritanya seperti apa. Kalau gue pasien BPJS, gue punya asuransi. Tapi dengan critical illness gue, asuransi gue itu hanya tercover sampai umur 65. Dan gue lepas dari umur 65, Tuhan tolong, gue akan rely dengan BPJS. Iya kan? Terus tadi kan ada yang bilang, daftar anak sekolah universitas negeri itu juga perlu BPJS. Jadi banyak sebetulnya kelengkapan kehidupan kita di negara Indonesia ini yang butuh BPJS. Jadi it's almost impossible rasanya untuk tidak punya BPJS. Terus ada yang menyiasati gini, BPJS-nya kelas 3 aja. Kan berita terakhir kelas-kelas BPJS sudah mau dihapus, Beb. Iya, jadi semua rata ya, sama rata sama rasa. Nah itu dia, makanya kan update ini penting sekali buat kita semua ya. By the way, asuransi tuh ada yang sebenarnya bisa mengcover sampai usia di atas 65 tuh, Dave. Cuma mahalnya minta ampun. Tapi kan kita nih kan udah critical illness, Iwe. Bener, udah nggak bisa. Kita nih udah critical illness, jadi nanti by the time we reach 65, hitung ulang. Ntar begitu nyampe 65 orang asuransi gini, masih hidup pak? Ya, bapak mesti hitung ulang dari awal. Masih hidup pak? Alhamdulillah ya pak ya, dikasih umur panjang. Tapi bapak harus hitung dari awal. Scary roti, scary roti. Aduh. Dark banget, iya ya. Itu mungkin tanda kita tuh udah adult, udah old adult gitu. Yang dipikirin tuh begitu. Iya, benar. Buat teman-teman yang masih muda, kalau teman-teman punya uang lebih, masukkan ke dalam list bukan investasi ya, tapi kelayakan hidup untuk punya coverage kesehatan. Ini kemudian gue masuk gini. Gue tuh sedikit menyesal gitu ya. Andai kata ada yang bisa gue sampaikan ke gue di umur 20 tahun, gue akan ngomong pertama adalah nggak usah disko-disko pergi Jumat keluar Ahad. Nggak usah. Mendingan lu tuh Sabtu pagi olahraga. Ya. Gym tuh jangan cuman sauna doang. Ya. Gym yang bener, olahraga yang bener. Badan lo sehat sekarang, makannya dijaga, ya. Nih, bicara mengenai kesehatan, sorry gue potong. Gue mau menyapa Nana Awaludin, temennya Tante Oki. Dia itu salah satu orang yang sangat bertanggung jawab kayaknya terhadap kesehatan. Karena dia tuh nonton duet siaran pagi 7-8 every day. Habis sepedahan. Every day. Itu bentuk tanggung jawab terhadap kesehatan. Nah, itu gue bilang. Maksud gue, terus gue makin kesini gitu ya, gue pikir, sebenarnya olahraga tuh nggak harus mahal kok. Kan zaman dulu,
Ibaratnya ya, ibaratnya tuh kayak, oh daftar gym gitu. Ya monggo, kalau lo punya uangnya monggo silahkan. Yang mahal itu adalah waktu yang lo luangkan untuk olahraga itu. Itu yang mahal. That's true. That is so true. Yang mahal tuh waktu. Tapi gue mau bercanda. Tadi kan lo bilang olahraga tuh nggak harus mahal. Lo tahu apa yang mahal? Asuransi. Kuak kuak. Kan? Itu maksud gue gitu loh. Dan kita let's face it gitu bahwa kesehatan tuh mahal banget. Lo kalau sakit tuh najis. Najis beneran. Dan ketika lo sakit tuh lo nggak ada hal yang boleh second opinion nggak? Gue mau cari yang agak lebih murah. Yang lo mau cuman lo mau sembuh. Jadi berapapun uang yang lo punya, harta apapun yang lo punya, lo mau mengembalikan kesehatan lo. Nah makanya, iya kalau masih malas bergerak tuh dipikir lagi deh. Yes, true. Makanya Ya. kampanye kita untuk mengurus diri kan awalnya adalah untuk olahraga ya, karena it's the least, it's the first step yang bisa kita lakukan untuk komitmen terhadap mengurus diri, berolahraga. 2 hari yang lalu kan gue, nah ini gue juga mau cerita nih. 2 hari yang lalu kan gue check up lagi kan, regular check up gue pasca dari si otak ini, apa namanya, stroke. Terus kemudian gue konsultasi lah sama dokter gue gitu. Gue bilang, aku tuh suka kesemutan tangan aku sekarang. Ini kenapa? Dan di sebelah kiri, kan gue stroke-nya kanan gitu. Terus udah gitu, oke, apalagi Pak? Kecapean. Aku tuh gampang sekali lelah. Gue bilang gitu. Terus dia bilang gini, Pak, kalau soal kesemutan, itu adalah hal yang sangat lumrah terjadi, Pak. Gitu ya. Bapak kembali ke, ini bahasanya sebenarnya nggak gini, tapi kurang lebih gitu, kembali ke 100% normal seperti sebelum operasi, itu sulit. Karena ibaratnya luka, itu pasti ada bekasnya. Nah, yang ada di semutan itu tuh bekasnya, Pak. Karena syaraf Bapak biar gimana pun udah kena, gitu. Jadi, dia kena tuh kebas, semutan, jarum, dia bilang gitu. Oh gitu. Iya, nggak apa-apa, Pak. It's okay. Dan itu biasanya akan muncul adalah ketika Bapak capek, atau ketika di malam hari, itu simptomnya begitu. Oh oke dok, oke siap. Jadi artinya apa Pak yang harus dikontrol? Capeknya dok, bagus. Gitu. Terus kemudian, lemes banget dok. Lemesnya kayak gimana dia tanya. Kalau jam 6 tuh kayak baterai saya habis setelah jam 6 sore. Oh, kayak udah nggak ada tenaga. Iya. Nah, ini menarik Dave. Oke Pak. Sebenarnya gini Pak, jadi ternyata setelah stroke itu ada namanya post-stroke depression. Wow. Yes. Tapi biasanya itu terjadi sama orang-orang di atas umur 60. Kenapa? Karena gini, ya secara psikologis ya Bo, di atas 60 mereka mungkin baru saja pensiun. Itu udah kena dampak psikologis dong. Gue udah nggak ada kerjaan lagi, aktivitas gue sudah melambat, gue cuman di rumah, tiba-tiba gue stroke. Ketika gue stroke, balik lagi, nggak bisa 100% normal seperti dulu. Ya, ada hal-hal yang berkurang. Bahkan bisa jadi malah fisiknya kena. Nah, disitulah kemudian dia merasa kayak makin, dia bilang gitu. Terus dokter bilang gini, Bapak masih muda, Bapak masih punya kegiatan, berpikirnya positif aja Pak. Dia bilang gitu, dibawa berkegiatan terus gitu. Terus dibawa terus beraktivitas. Dan Bapak harus bersyukur loh. Gue dibilang mukjizat, Bo. Bapak nggak ada efek permanen. Lumpuhkah misalnya? Gagap berbicara? Otak lambat berpikir? Nggak ada, Pak. Itu harus Bapak syukuri banget. Dan dia bilang, saya aja bingung loh Pak. Untuk kondisi seperti Bapak masih bisa seperti ini. Mau maraton lagi. Itu dah. Terus dia bilang, Bapak tuh harus berterima kasih sama badan Bapak. Karena badan Bapak kuat. Dia bisa mengembalikan kondisi ini dengan cepat. Dan gue berterima kasih sebenarnya dengan investasi gue berolahraga.
Bener nggak? True. Lo pernah dibilang gitu nggak sama dokter lo? Nah, Ya kan? Olahraga itu yang nyelamatin kita, Bo. Selain asuransi ya tentunya. that's true. That's true. Ya, That's true. gitu. Jadi kalau misalnya temen-temen nih 3.500 orang yang nonton pagi hari ini masih aja males, mager. Gue benci banget sama generasi mager, Bo. Dan gue benci banget narasi itu digaung-gaungkan. I hate it. Me too. Bahkan I up to hate it. me too. Up to a point. Who on earth started that? Ew, I hate it. Gue tuh sampai ke snap ya kalau ponakan gue suka bercanda gitu dan they know it. Jadi misalnya gini, pulang aja kali nggak sih mager? Gue gini, apa sih mager? Di rumah minta keluar, di luar minta ke rumah. Bilang aja kalau udah capek, jangan bilang mager. Kalau gue tanya gitu, lagi pada ngapain kids gitu? Your parents are away, what are you doing? Lagi mager. Gue bisa snap loh. Mager tuh apa? Jelaskan, what are you doing di rumah? Ya, iya. Mager, gabut. Please deh. Maksud gue kayak, come on, move, bergerak. Bener deh. Ada waktunya istirahat, tapi nggak seluruh waktu lo abisin buat istirahat, Mali. Karena konotasinya tuh negatif ya kalau mager. Mager tuh kan malas gerak. Padahal sebetulnya mungkin yang sedang lo lakukan, lo sedang beristirahat. Ya bilang aja lagi istirahat. Dan istirahat itu adalah bagian dari kesehatan loh. Bagian dari hal yang diperlukan. Jadi it's not mager. True. It's not. Iya, jadi maksud gue terus ada lagi kan anak-anak muda suka bilang generasi jompo. Aduh, belum tahu jadi jompo tuh kayak apa, nggak usah sok. Kan Kang Hedi bilang tuh di YouTube, jangan ditua-tuain deh. Senang banget jadi remaja jompo. Jangan. Kok kita merong-merong sih, Wet, pagi-pagi? Nih, gara-gara BPJS. Panik, ada yang nggak nyaman, ada rasa ketakutan. gue kemarin ya sempat gitu ya, ada lagi cerita kaum rebahan sama remaja jompo, I hate that. Iya, kaum rebahan. Bilang aja lu lagi istirahat, dan istirahat itu memang dibutuhkan gitu. Aku lagi ngaso, I'm taking a break, and it's more privilege gitu. Ya kan? Kemarin gue ngobrol sama teman gue gitu ya, lagi berkeluh kesah gitu kan. Kita kan perlu ya berkeluh kesah dengan sahabat. Dia bilang gini, aduh Dave gitu, gue tuh sedih hati deh gitu. Lu suka membandingkan diri dengan teman lo nggak? Gue membandingkan diri dalam hal apa? Konteksnya apa? Membandingkannya. Jadi gue tuh lagi cerita sama teman-teman gue. Gue bilang, gue tuh kecil hati loh dengan pencapaian teman-teman gue. Bukan gue benci sama mereka, tapi yang salah tuh bukan mereka, yang salah tuh gue. Gue bilang ini, gue tuh kecil hati loh ngelihat yang ini misalnya gitu ya, sebulan jalan-jalan ke Afrika. Kok gue belum sanggup ya? Sementara umur gue udah segini loh. Akankah gue mencapai kesanggupan itu? Misal. Iya. Gila, si temen gue yang ini 2 tahun sekali loh ganti mobil. Mobil gue 4 tahun cuy. Gak pengen juga dan gak ada kemampuan juga untuk ganti mobil. Gue akan ke Uber gak ya? Gitu kan, suka gitu ya tutup tahun. Terus temen gue tuh bilang gini, aduh Dave, gue juga loh. Gue tuh sampai merasa, apa gue tidak seberuntung itu ya. Terus dia mulai berkaca-kaca gitu. Terus dia gini, gue tuh dalam hidup gak punya apa-apa loh Dave. Gue gak punya tas mewah. Gue belum punya rumah, gue gak punya barang branded. Yang gue punya dalam hidup cuman asuransi. Dia bilang gitu, jadi duit gue, gaji bulanan gue itu cuman habis buat biaya hidup sama asuransi. Terus gue mikir gini, minimal lo masih punya asuransi sih, Nek. Tidakkah ini akan jauh lebih sedih obrolan kita kalau situasinya terbalik? Ya. Lo nggak bisa liburan sebulan di Afrika, nggak bisa 2 tahun sekali ganti mobil, tapi lo punya tas branded, lo punya jam branded, lo punya sepatu branded, tapi lo nggak punya asuransi. Itu lebih sedih nggak sih? Don't you think? Ya, true. Betul.
temen gue Ade lagi baca buku, dia bilang gini, nanti gue ceritain lengkapnya ya, dia screen capture. Di Jepang itu muncul istilah single parasite. The terminology refer to kaum single, age bracketnya tuh kalau nggak salah 35-45 deh, Ya, somewhere that. Yang masih single, sudah punya income, tapi masih tinggal sama orang tua. itu disebut single parasite. Disebut single parasite di Jepang ya. Ya, Karena those single parasite yang paling menikmati hidup disebutnya. ya, Dalam arti apa? Beli tas branded, nonton konser, ya, jalan-jalan, klub malam, restoran Michelin, restoran Kak Shelin. Pokoknya luxurious on life. ya, Tapi mereka nggak punya safety net apa-apa. Karena buat mereka, my safety net, my parents. ya, Ya itu disebut parasite. Kalau terjadi apa-apa sama orang tuanya, their world collapse. ya. Interesting ya. True, true. Di kolom komentar banyak yang komentar gini. Yang kamu omongin tuh standar hidup tinggi, Kak. Mm-mm. Yang kamu omongin tuh hanya miliknya orang ada, Kak. Paham. Yang kamu omongin tuh nggak mungkin kita gapai, Kak. Ya. Ada lagi tadi yang bilang olahraga itu ternyata nggak mungkin buat aku. Hmm. Sebenarnya sih balik lagi ya. Soal tadi tuh Dave bilang asuransi punyanya orang ada. Iya sih, benar. Ya, memang itu tidak murah gitu. Tapi gimana ya ngomongnya Dave ya? Susah sih, memang susah. Tapi gini deh. Oke, kalau misalnya memang asuransi itu mahal, badannya disayang gitu. Iya. Ya, at least badannya disayang, dijaga baik-baik karena lo tahu bahwa misalnya lo belum sanggup nih nyisihin, kalau gue nggak salah asuransi tuh ada yang 100 ribuan nggak sih, Dave? Aku nggak tahu ya, Wet. Kalau nggak salah ada deh, Dave. Kalau nggak salah ada start insurance dari yang murah banget gitu. At least lo punya perlindungan buat diri lo. Lalu kemudian yang kedua, disayang badan lo dengan apa? Makan tuh dijaga. Kalau lo misalnya masih mikir, aduh gue tuh nggak suka sayur, gue mah nggak akan makan sayur. Diinget-inget aja. Terus badannya dapat seratnya dari mana? Dapat vitaminnya dari mana? Dapat mineralnya dari mana? Gitu ya. Contoh. Gue suka banget gulai tunjang. Gue suka banget kikil. Gue suka banget jerawan. Misalnya ya. Misalnya. Coba diinget-inget lagi. Badannya suka gerak apa enggak? Kalau badannya nggak gerak, lalu kemudian itu meningkatkan kolesterol lo, terus kemudian darah lo tersumbat, terus lo stroke, lo nggak punya asuransi, terus gimana, Beb? Gitu ya. Bener nggak? Jadi maksud gue, tadi ada yang bilang kan, lu mah enak ngomong olahraga. Balik lagi, olahraga tuh yang mahal waktunya, bukan barangnya, bukan sepatunya. Dengan lo latihan squat aja di rumah tuh olahraga lo. Dengan lo angkat-angkat pakai botol air mineral aja tuh yang ada isinya ya, jangan yang kosong. Itu juga olahraga lo. Lo jalan kaki keliling kompleks rumah lo, itu juga olahraga lo. Gini, olahraga tuh yang mahal waktunya, yang tiada keinginannya. Itu dia. Ya kan? Ya kan? Memang nggak ingin. Nggak mau. Nggak mau, memang nggak mau. Cuman pikirin itu aja. Ini kan udah jelas nih. Asuransi mahal katanya. BPJS tidak bisa menanggung semuanya. Bener nggak? Tapi kalau lo masih makannya ugal-ugalan. Lah terus
Apa nih pertanggungjawaban lo dari keluhan-keluhan lo asuransi mahal sama BPJS nggak bisa cover ini apa nih? What Kan jadi can kayak cuman omong-omong kosong belaka ya, bual-bualan ya jadinya ya. what can we do about it gitu ya? Heeh. Pikir aja Beb, operasi gue ini seharga mobil. Mahal ya Kak. Lah, punya lo? Bener nggak? Gue cuman mikir gini, ih gila ya. Kalau gue dulu nggak punya asuransi gimana tuh? Bobol tabungan, jual rumah. Lu Iya berapa? Lu biaya operasi lu inget nggak? Almost 500-ish. Makanya ya, Bo, gue tuh emang kacau banget loh. Di ICU gue gini, udah kali ini keluar yuk, gue dari ICU yuk. Karena gue tahu kan, tuh setiap tetes yang masuk ke dalam badan gue tuh kan uang ya, Bo. Iya. Segala alat yang ditempel ke gue kan itu uang semua ya. Ya, kalau dokter kagak usah sering-sering jenguk gue, kagak ngapa-ngapa gue mah. Karena dokter visit kan duit ya. Bener nggak? Ih, gue mah gue hitung. Berapa kali nih dokter visit? Apa lagi nih mau dia kata? Gitu kan? Aduh, ya ampun. Ih, gue waktu di ICU gue aware banget. Selain gue takut ya, sebelah gue bunyi tatut-tatut. Bener nggak, Bo? Tapi yang paling takut sih waktu di ruang isolasi sih gue. Nah, ya itu. Ya. Di ruang isolasi sih takut gue. Ruang isolasi itu yang waktu gue jenguk lo sama Becky ya, yang lo belum sadar-sadar banget itu. Yang lo berdiri kayak lo pingin bukain baju lo semua tuh lo pingin telanjang. Iya, lo ada di situ ya? Itu gue gini, nggak apa-apa pakai aja bajunya. Panas Bo, panas banget. Itu tapi alat udah dilepas ya? Udah dilepas. Gue datang lo udah dilepas alat. Yang scary adalah ketika lo baru sadar, terus lo lihat kiri kanan, badan lo tuh kayak Electronic City, banyak banget alat, masuk alat, terus gue gini, semua bunyi, tit, bagus. Anjay, gue kayak ada di Electronic City, say, gue saklarnya. Ditempel semua ke badan lo. Iya. Nih, lu pin gue foto waktu itu, tapi gue inget banget lo bilang, awas ya lo semua, motret gue dalam keadaan lagi nggak cakep. Ih, lu jelek banget, Dev. Gue mah maaf aja dah. Dan gue nggak inget lo ada lo sama Becky. Kayaknya gue masih setengah-setengah sadar. Iya, ya orang lo mau buka baju depan kita. Panas banget, wet, soalnya badan gerah gitu. Iya, tahu gue. Rambut lo tuh udah kemana-mana gitu. So hot gitu. Iya. Gitu ceritanya teman-teman pagi hari ini. Akibat dari berita meletus balon hijau Dior. Jadi nanti kita update ya, teman-teman kita sama-sama memantau ya. Sama-sama memantau pergerakan situasinya seperti apa nih mengenai pemberitaan BPJS gitu ya. Iya. Dan kita sebagai rakyat memang ya udah cuman bisa nunggu nih. Karena kalau misalnya lo mau pada teriak gitu ya bahwa hapusin aja BPJS ini itu segala macam, nggak usah pakai BPJS apa bla bla bla, atau menuntut untuk ya pemerintah pikirin dong gimana caranya supaya kita bisa tercover. Ya sulit juga, Beb. Ya. Biayanya kan banyak negara ini. Iya. Tuh ada yang usul gini, bahas dong. Nah, nih Mbak Nini kan di komisinya ngatur kesehatan masyarakat, Bo. Kemenkes tuh under Mbak Nini, BPJS under Mbak Nini. Mbak Nini bilang, ntar aku update setelah rapat dengan BPJS. Kita live nanti sama Mbak Nini. Lo update kita, Mbak. Iya Mbak, pengen tahu deh sungguh. Aku tuh keluarga BPJS, Mbak. Tolong Mbak cari informasi sedetail mungkin supaya kita langsung geruduk Mbak Nini. Dikasih paus. Geruduk, tapi geruduk yang sopan ya. Mbak Nini tuh anggota dewan. Jangan geruduknya DM nggak anonoh lo guys. Jangan ya. Enggak lah, yang nonton duet siaran pagi kan orang-orang mature. R-nya jangan diganti jadi N ya. Nature. Benar. Iya kan, Bo?
Mbak Nini tolong, Tuhan tolong agar bisa memperjuangkan ya, sehingga kita bisa mendapatkan kejelasan gitu. Karena gue juga harus pasang ancang-ancang kalau memang ternyata keluarga gue harus asuransi swasta, harus mulai caca marica. Uhuy. Benar. Benar, benar. Seneng deh gue, maksud gue hari ini tuh obrolan kita nggak cuman bual-bualan, ada Mbak Nini yang dengerin. Dan Mbak Nini sebagai anggota dewan regulat yang dekat dengan regulator, jadi bisa, ini adalah belanja problem gitu. Masyarakat tuh gelisah loh dengan adanya berita ini. Iya, true. Ya kan? Mm-mm. Lo pada follow Mbak Nini sana guys. Yang sopan ya. Yang sopan ya. Apa tuh? Gue mau bilang dan ini akan berimbas kepada lu, Wet. Kenapa ya? Kalau ternyata nanti aku dan keluarga aku harus nambah asuransi, berarti aku akan butuh uang untuk bayar asuransi. Ada balon. Kalau aku butuh uang, Suruh mikirin cari duit buat dia. Iwet, gue butuh kerjaan, Iwet. Cari kerjaan, Iwet. Ulah cicing-cicing wae maneh, mitang-miting kagak kepuguhan, caca mericain akika. Job. Aku bacain pajak mau nggak? Boleh deh, buat agak sedikit rilekin pundak yang mulai kaku nih. Biar to chill down, jangan dari sini ya. Sini kan satir ya. Yang ini nih, gue tuh juga dikirimin buku. Tapi nggak apa-apa, yang tadi juga nggak apa-apa sih, Sajaksel. Abis Sajaksel tutupannya baru yang ringan gitu. Oke, ini Daily Soul Reflection ditulis oleh Arsaningsih. Gue sebelum tidur baca ini, Wet. Dikit-dikit tapi endol. Ya. Ini dulu ya. Ya. Apa sih tadi yang kasih balon pink sama lumba-lumba? Ateng bawa kayu, thank you ya. Thank you aja dong. Kalau Ateng bawa kayu ada belakangnya ya, berarti Ateng bawa kayu sama Mbak Yaya. Panjang. Ateng bawa kayu dari Meruya, thank you ya. Ya, bagus. Aduh. Masa yang pertama gue buka judulnya serem banget? Apa dia kata? Nggak kebaca. Jangan ah. Ini tuh apa sih? Oke, ini. Nggak kebaca. Langsung bacain aja. Silahkan. Ya, monggo. Nafkah. Nak, berhenti meratapi mengapa aku harus pergi pagi, pulang malam. Aku harus kerja cari nafkah untuk membayar psikiatermu karena aku tak pernah di rumah. Nah, berhenti keheranan mengapa aku harus teleponan. Aku harus kerja cari nafkah untuk nanti bayar pengacara cerai karena pernikahanku berai. Nah, berhenti tafakur mengapa aku sering lembur. Aku harus kerja cari nafkah untuk membeli sepetak tanah di pekuburan mewah. Karena aku akan mati kelelahan sebelum usia 48. Kok gitu sih? Tapi itu satir. Itu satir. Tambah mumet. Gila ini orang. Tuh dark side-nya dia lagi ngobrol tuh. Ini kayaknya lucu nih. Mau lagi nggak? Boleh. Coba ya. Sajaksel. Ada yang nanya judul bukunya apa? Sajaksel. Judulnya Keluarga Berbagi. Oke, silakan. Saya istri yang bahagia. Dia suami yang bahagia. Saya perempuan yang sukses bisnisnya. Dia laki-laki yang sukses karirnya. Saya ibu yang sayang pada anak. Dia juga ayah yang setia menafkahi keluarga. Kami berdua harmonis dan bahagia. Telah bersama bertahun lamanya. Sayangnya hanya satu. Kami berdua tidak menikah dengan satu sama lain.
Selesai. Selesai. Wah, Dia Buffalo Gathering, Bo. hah? Buffalo Gathering. Makanya judulnya Keluarga Berbagi. Oh, bener Buffalo Gathering itu. Tutupan megah, judulnya Syukur. Ya, ya. Oke. Syukur. Terima kasih Tuhan untuk amplop ekstra, untuk markup proyek, untuk kresek isi kontan, atau apel Malang, apel Washington, durian Musangking yang tidak bisa dimakan. Sesungguhnya semua rizki datangnya darimu. Tidak ada kesempatan, uang, dan kemewahan berseliweran jika tanpa izinmu. Hamba berdosa jika menolak rezekimu, bukan? Tapi itu semua haram, dan tabunganmu dosa, jawabnya. Tenang Tuhan, sebagian dari uang ini akan aku sedekahkan. Akan kulakukan perjalanan ke rumahmu. Akan kubangun kuil ibadah agung anggun. Akan kuadakan pesta untuk anak yatim buka puasa. Rizki korupsi ini darimu, kuambil sebagian kepadamu, agar aman kaflingku di surgamu. Oh my God. Catatan kaki, buah-buahan kerap menjadi kode untuk suap gratifikasi. Iya. Apel Malang rupiah, apel Washington dolar. Iya. Durian Musangking apa? Mana gue tahu. Oh my God. Gila, ini dark banget sih buku Sajaksel ini. Gelap ya, Bo? Udah ganti deh yuk. Ini yang nulis kayaknya Nasar deh. Seperti mati lampu ya sayang. Gelap. Karena gelap, yes. Gelap. Oh wow. Oh Musangking ringgit cenah. Oh durian tuh emas. Bo, lu lihat pemberitaan bulan lalu sebelum Natal, polisi atau pemerintah kita, jagoan-jagoan negeri kita deh, pokoknya pejabat, ada yang nge-raid rumah jaksa, hakim atau siapa gitu ya. Bo, emasnya di rumah banyak sekali. That is by far paling banyak emas yang pernah gue lihat dalam hidup gue. Terus uangnya di kontainer-kontainer plastik tempat kita nyimpan boneka squishy, di kontainer-kontainer plastik gitu yang kita kalau mau donate baju, kita taruh di kontainer, duit semua, Syukur. Dah baca yang tenang-tenang aja deh. Satu ya dari Ibu Arsa Ningsih ya, dia disebut sebagai Bunda. Ya. To let everything chill. Mantan hakim katanya. Ya. Tanganku membuka dan ini yang dipilih. Oke. 271 T. Dasari semua kegiatan dengan niat baik. Ya. Lakukan perbuatan baik ini dengan tulus dan tetap tegar, walaupun orang lain menilai perbuatan itu buruk. Yakinilah Tuhan memberkati semua perbuatan yang dilandasi dengan niat baik. Adem. Satu lagi dari Mayora. Yuk. Orang sombong akan menutupi kelemahan dan menonjolkan kelebihan yang dia miliki. Berperan seolah dirinya lebih hebat. Namun orang yang pandai dan cerdas tidak perlu menonjolkan dirinya karena segala sesuatu yang ada di dalam dirinya akan terpancar keluar tanpa banyak bicara. Orang lain akan dapat menilai kualitas yang ada pada dirinya. Berdayakan diri menjadi lebih baik sehingga tidak perlu menjadi sombong untuk mampu menonjolkan kelebihan diri. Bu Arsa, tolong tanyain dong, orang sombong pakainya asuransi apa BPJS? Kita pamit ya guys. Happy Friday. Hari ini kita nggak ketawa-tawa banget. Karena hidup memang kayak gitu. Hidup tuh jangan dilariin. Tapi hidup itu dijalanin, diadepin. Ya. Aku hari ini, I want to walk the talk.
walaupun jadwal padat dan sebetulnya hati malas, aku mau olahraga. Makanya siaran udah pakai baju olahraga. Iya. Supaya Iya. nggak ada alasan tutup siaran, gue langsung jalan menuju tempat olahraga. Why? Because I know healthy is very expensive. Why? Because I know gue hidup yang punya privilege. Gue bisa ke gym, gue bisa bayar gym, bisa bayar trainer, bisa ikut kelas yoga. Itu privilege. Gak semua orang bisa melakukan itu. So I'm going to enjoy it. Tapi gue nambahin, untuk teman-teman yang bilang, aduh aku nggak punya lagi uangnya, gimana mau olahraga, pagi-pagi aku udah ngejar KRL. Ingat, ngejar KRL, jalan naik turun tangga di stasiun adalah bagian dari aktivitas sehat untuk jantung dan badan kamu. There you go. Happy weekend everybody. We'll see you again next week ya. Enjoy your weekend. Stay away of your screen.